Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Novrialdi dari 1943 ingin mempresentasikan materi tentang inflasi. Jadi inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang adalah suatu peristiwa moneter yang biasa dijumpai pada setiap negara. Inflasi dapat menimbulkan krisis ekonomi dan apabila itu terjadi secara berkepanjangan akan menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi apa sih dari arti inflasi itu? Arti dari inflasi sendiri adalah tingkat kenaikan harga umum yang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Selanjutnya kita akan mendalami apa sih jenis-jenis dari inflasi. Pertama adalah inflasi dari tingkat keparahannya. Inflasi kecil itu di bawah dari 10%, inflasi sedang itu 10 sampai 30%. Inflasi berat itu dari 30 sampai 100%, dan hyperinflasi atau inflasi yang sangat berat itu dari 100% per tahun, 100% ke atas per tahun. Sekarang inflasi berdasarkan penyebabnya. Satu, ada demandful inflation yang disebabkan karena kelebihan permintaan efektif pada barang atau jasa. Dua, itu ada cost push inflation yang disebabkan dari kenaikan harga barang yang mendorong terjadinya suatu inflasi. Inflasi berdasarkan asalnya. Satu, dari luar negeri. Inflasi ini timbulkan karena adanya inflasi dari luar negeri itu sendiri dan mengakibatkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Dua, ada inflasi di dalam negeri. Contohnya itu pada saat Orde Lama yang pada saat itu Indonesia mengalami inflasi yang sangat parah. Yang terakhir ada dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak dari inflasi dulu. Dampak dari inflasi yang saya tahu ada tiga. Satu, menyebabkan kerugian pada orang yang berpenghasilan tetap. Dua, menyebabkan kenaikan harga barang ekspor lebih mahal. Ketiga, itu inflasi yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian. Lalu cara mengatasi inflasi ada 4. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal, ketiga ada kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang, keempat itu ada kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penjumlahan barang. Apa sih artinya dari keempat kebijakan tersebut? Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kebijakan ini dilakukan untuk menentukan harga tertinggi dan mendasari pada indeks harga tertentu untuk gaji dan upah. Yang keempat dan yang terakhir, kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang, yang berarti pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan subsidi atau premi kepada perusahaan dengan tujuan memenuhi target produksi. Sekian dari saya, Alan Novrialdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.